Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak narasumber, Bapak Abdul Karim Tahir, SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar Aksi Nyata Implementasi Budaya Positif di Sekolah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia. Karena hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul bersama di tengah-tengah kesibukan kita. Bapak Ibu, saya belum memulai salam ya, mohon maaf. Saya mau membaca pantun dulu sebelum memberi salam Bapak Ibu. Saya izin baca pantun. Kemumu dalam hutan lebat, jatuh dari dahan pohon. Terima kasih Pak Ustadz. Selamat malam Bapak Ibu hebat. Semoga sehat dan dalam keberkahan. Pisang emas dibawa berlayar, sebiji bagi dua. Mari semangat untuk belajar demi masa depan anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah sekali lagi kita ucapkan bahwa hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bersama-sama mengikuti webinar, bersama-sama belajar, sharing bagaimana sih penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu bersedia hadir di kegiatan kita malam hari ini. Perkenalkan, saya Jumaina. Saya merasa sangat terhormat untuk menemani Bapak Ibu sebagai moderator karena topik yang akan kita bahas hari ini luar biasa menarik. Di tengah-tengah isu bagaimana pendidikan karakter di Indonesia, bagaimana keadaan sekolah kita, bagaimana seringnya terjadi kekerasan dan perundungan. Nah, webinar ini akan memberikan kita cahaya baru bagaimana sih penerapan disiplin positif di sekolah sehingga sekolah menjadi institusi moral. Bapak Ibu yang saya banggakan, agar kegiatan kita berjalan lancar hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Berdoa disilakan. Sesi berdoa diakhiri. Bapak Ibu, sejatinya doa tidak pernah berakhir selama masih ada harapan dan keyakinan dalam diri kita. Setiap saat, setiap detik kita berdoa. Bapak Ibu yang saya banggakan, tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa webinar kita hari ini berkaitan dengan implementasi budaya positif di sekolah. Tentu bukan barang baru di tengah-tengah, sudah 4 tahun program guru penggerak ya Bapak Ibu ya. Tapi bagaimana sih sebenarnya implementasi budaya positif di sekolah itu yang sebenar-benarnya kita akan sama-sama bahas bersama narasumber hebat kita pada malam hari ini. Di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Abdul Karim Tahir. Beliau adalah fasilitator guru penggerak angkatan 6, 9, dan 11. Beliau juga adalah CGP Rekognisi. Bapak Ibu, sebelum mempersilahkan Bapak Abdul Karim Tahir menyampaikan materinya pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mari kita sama-sama bijak menggunakan mikrofon. Apabila tidak digunakan, tolong dimatikan. Bapak Ibu, kita meskipun ada di ruang maya, mari kita saling bertatap. Boleh, kalau misalnya tidak terkendala jaringan, bolehlah dibuka kameranya, agar kami tidak merasa bahwa hanya saya dengan Pak Abdul Karim Tahir ini yang hadir di sini. Oke, terima kasih Bu Rini. Bapak Ibu, kendala teknis itu hal yang biasa. Apabila ada sesuatu yang mendesak, boleh disampaikan di kolom chat. Dan ketika sudah masuk sesi tanya jawab, silakan gunakan tombol raise hand untuk mengajukan pertanyaan. Sedikit itu penyampaian Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tidak berlama-lama saya memberikan kesempatan kepada Bapak narasumber hebat kita untuk menyampaikan materinya pada malam hari ini. Kepada Bapak disilakan. Baik, makasih Bu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya malam ini kita dipertemukan di
room ini untuk belajar bersama, berdiskusi, membahas hal yang sangat penting di dunia pendidikan kita, yaitu tentang budaya positif. Kita bersalawat pada Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah saya bersyukur sekali dan bahagia sekali bahwa hari malam ini Bapak Ibu berkenan hadir memenuhi undangan kami. Hari malam ini saya didamping oleh teman-teman dari, terlihat ada fasilitator juga ya, Pak Aspar. Beliau adalah fasilitator pendidikan grup penggerak. Terima kasih. Terima kasih telah hadir. Kemudian fasilitator 075, kalau tidak salah Bu Ida ini ya. Bu Ida ya? Bu Nur Haida. Mana ini wajahnya? Mana? Jadi misteri nih. Fasilitator 075 ya, Ibu Nur Haida kayaknya. Haida, Pak. Halo, Bu Ida. Oke, makasih. Kemudian Ibu Jum, makasih telah siap menjadi moderator malam ini. Beliau ini adalah fasilitator grup penggerak juga. Kemudian untuk angkatan 11 ini beliau menjadi instruktur. Kemudian baru-baru ini diamanahi menjadi pelaksana tugas kepala sekolah di SD Sari Tekne ya. Makasih semua Bapak Ibu dari Pusat Belajar Guru Kabupaten Goa, kemudian teman-teman dari SMP Negeri 1 Paraloy, teman-teman dari SD Sari Tekne, dan teman-teman lain yang saya kurang bisa menyebutkan satu demi satu ya, termasuk asal asal instansinya. Makasih semuanya. Malam ini kita akan berdiskusi bersama berkenaan dengan topik yang sangat menarik ya, tentang budaya positif. Ini juga adalah rangkaian dari aktivitas saya, tugas saya sebagai calon guru penggerak rekognisi di angkatan 11 ini. Tugasnya adalah aksi nyata di modul 1.4 tentang budaya positif. Karena itu teman-teman, sekali lagi terima kasih telah hadir mensupport kegiatan kita malam ini. Bapak Ibu, izinkan saya untuk membagikan slide. Baik Bapak Ibu, ini tema kita malam ini, budaya positif. Bagaimana implementasi budaya positif itu di sekolah. Ini agendanya Bapak Ibu, pembukaan. Tadi sudah dimulai oleh Ibu moderator, kemudian pemaparan materi, lalu tanya jawab, dan nanti di akhir penutup. Kemudian, nah Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya mau bertanya, Bapak Ibu, kalau lampu ini biasa Bapak Ibu temukan di persimpangan jalan. Bapak Ibu, boleh disebutkan Bapak Ibu, ini lampu ini biasanya disebut lampu apa Bapak Ibu? Boleh dituliskan di kolom chat atau bisa langsung menyebutkannya? Saya tidak bisa melihat slide-nya, Pak Ketua. Oh, enggak kelihatannya? Atau hanya saya ya? Saya terlihat, Pak. Bapak Ibu yang lain? Bisa Pak. Oh, Lampu merah. Oke, lampu merah. Lampu merah. Ya, lampu merah, Pak Saina, lampu merah, Ibu Jum, lampu merah. Lampu merah. Lampu merah. Lampu merah ya. Oke. Ya, baik Bapak Ibu. Umumnya kita ketika ditanya tentang apa nama lampu ini, umumnya mengatakan bahwa ini lampu merah. Padahal Bapak Ibu kalau kita perhatikan bukan hanya berwarna merah,
lampu yang ada di sana bukan hanya warna merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Tapi kita sudah tersetting di otak kita bahwa itu adalah lampu merah. Sama dengan Bapak Ibu kalau kita diminta untuk menggambar bakso, maka umumnya kita menggambar bakso itu dengan bentuk bulat ya. Padahal bakso itu sekarang tidak hanya bulat. Ada bakso yang kotak-kotak, ada yang malah ada bakso yang tidak berbentuk ya. Maaf, mohon dikoreksi kalau saya keliru. Saya tidak ahli dalam perbaksoan. Ada bakso seperti kan tidak berbentuk seperti bakso urat ya. Itu malah keriting-keriting dia itu permukaannya. Nah, Bapak Ibu ketika diminta untuk menggambar pemandangan, itu biasanya kalau kita di daerah di sini itu biasanya ada semangkok. Biasanya menggambar dari SD itu biasanya kita menggambar pemandangan dengan gunung, kemudian ada sawahnya, terus ada jalannya ke sana, terus di tengah gunung itu ada matahari, ada matanya pula, kemudian diberikan garis-garis. Pesan yang kita bisa dapat dari sini Bapak Ibu? Paradigma kita tentang sesuatu itu dibentuk dari kebiasaan. Walaupun dan susah sekali kalau kita sudah otak kita, pandangan kita, paradigma kita sudah tertanam tentang sesuatu, maka sangat sulit untuk kemudian diubah. Gitu. Nah, Bapak Ibu, malam ini boleh jadi materi yang akan kita diskusikan itu sedikit berbeda dengan apa yang telah kita pahami selama ini. Apa yang kita praktikkan di sekolah, atau mungkin saja apa yang telah kita praktikkan di rumah. Nah, oleh karena itu kita harus memiliki keberanian, ya, mesti memiliki keberanian untuk kemudian mengubah paradigma lama, lalu kemudian bergeser ke paradigma baru. Jadi kita harus memiliki keberanian moral untuk kemudian mengubah paradigma lama itu menjadi paradigma yang baru. Oke, Bapak Ibu, kemudian selanjutnya ini materinya ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar atau ada posisi kontrol dan restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini mudah-mudahan kita bisa selesaikan kurang lebih 1,5 jam ke depan. Kita mulai Bapak Ibu dengan disiplin positif. Bapak Ibu, ini pertanyaan pemantik. Ada 3 pertanyaan pemantiknya. Bapak Ibu boleh mengetiknya kalau bermasalah, boleh mengetiknya di kolom chat, boleh juga langsung menyampaikan. Silakan kalau ada yang mau menjawab, raise hand. 1, ya, apakah Anda setuju dengan pernyataan di bawah ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu silahkan raise hand yang ingin memberikan jawaban terhadap pertanyaan pemantik ini. Silakan. Kalau Bapak Ibu punya keterbatasan, boleh menuliskannya di kolom chat. Ayo, silakan. Boleh 1 orang menjawab semua pertanyaan, boleh 1 orang, boleh 1 pertanyaan. Pilih saja pertanyaan yang mana yang mau dijawab. Ayo. Siapa? Oke, Ibu Salma. Silakan, Bu Salma. Bu Salma ini dari SD Negeri Bonto Manaika, Kanjilo. Silakan, Bu Salma. Siap. Baik, terima kasih Pak. Kalau pilih 1, yang nomor 1 saya paling pilih ini Pak. Oke, silakan Bu. Karena jawabannya pasti setuju atau tidak. Jadi kalau yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau saya sendiri tentu mengatakan tidak. Mengapa? Karena sebenarnya kalau menurut saya dan apa yang saya pahami melalui beberapa pembelajaran, bahwasanya hukuman itu malah akan efeknya hanya sementara
dan artinya bisa saja mungkin membuat anak-anak menjadi lebih kebal. Itu. Dan yang saya alami di lapangan seperti itu. Biasanya yang paling sering dihukum malah yang paling susah untuk didisiplinkan. Ya, itu. Jadi menurut saya hukuman itu artinya meskipun ada efek sebenarnya, tapi itu efeknya hanya biasanya untuk mungkin 1 bulan atau 1 minggu. Tapi setelah itu dia tidak membekas terlalu lama, bahkan bisa membuatnya menjadi kebal kalau bahasa saya tadi. Lalu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Sebenarnya kalau saya sendiri, ini menurut saya hal positif yang memang bisa kita lakukan, tapi mungkin disesuaikan dengan kondisi. Ya, jadi tetap sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan dan bagaimana si anaknya. Kalau misalkan hukumannya, oke, disuruh membaca misalnya atau membersihkan, ini anaknya disuruh membaca, misalkan untuk membaca, ini membaca hal positif. Tapi misalkan kalau saya pakai bagi anak, karena sekarang masih ada sih sebenarnya anak SD kelas 3, kelas 4 yang tidak bisa membaca. Ini malah akan mencederai mereka. Kalau menurut saya, jadi mengapa saya membahasakan bahwasanya tidak semua hal positif itu bernilai positif bagi anak. Karena bisa saja hal positif kalau tidak sesuai dengan kondisi di lapangan atau kondisi anak itu juga bisa mencederai sebenarnya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini juga sama halnya menurut saya dengan yang pertama, bahwasanya ini sebenarnya bersifat sementara dan ini yang akan mengajarkan anak bahwasanya apa yang kita lakukan itu selalu mengharapkan imbalan atau balasan. Ya. Jadi kalau misalnya kalaupun penghargaannya itu dalam bentuk misalkan dalam bentuk bukan benda ya, tapi yang tadi kalau benda saya kurang setuju, atau berupa barang yang artinya dijanjikan. Tapi kalau dia bentuknya motivasi, penghargaannya dari segi mungkin perilaku kita atau bagaimana bahasa kita ke anak-anak, itu menurut saya bisa kita lakukan dan bisa menjadi bagian daripada peningkatan motivasi belajar. Tapi kalau dia bentuknya dalam janji-janji berupa pemberian barang atau mungkin pemberian benda-benda berharga kepada anak, termasuk saya sebagai orang tua yang pernah melakukan ini malah menjadi bagian yang artinya setiap saat ditagih, "Mak, saya begini, boleh saya minta ini karena saya sudah begini." Ya, jadi artinya itu malah memberikan efek bahwasanya dia selalu mengharapkan imbalan ketika dia sudah melakukan hal-hal yang baik. Dan biasanya iming-iming hal baik yang dia lakukan itu, hal baik yang dia lakukan itu karena artinya adanya janji, bukan karena dari dalam dirinya yang ingin melakukan sesuatu hal yang baik. Meskipun ada sebagian yang terjadi karena hal itu. Jadi itu menurut saya dari ketiga pertanyaan ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Salma telah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pemantik ini. Makasih ya. Oke, ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Silakan. Silakan raise hand Bapak Ibu. Ada? Ibu Mau Dewi, ada yang mau disampaikan? Halo, Ibu Mau Dewi? Iya, Pak. Oh, ya. Gimana sinyal di tempatnya? Bagus? Kalau malam begini, Pak, ya, saya mohon maaf saya tidak buka kamera karena Iya, kadang iya, kurang stabil, Pak. Oh iya. Bisa Iya. menyumbang pendapat? Oh iya, bisa, Pak. Oh, silakan. Simak tadi penjelasannya Pak Ibu Salma, luar biasa pemahamannya. Ya, kalau saya Pak, menjawab nomor 1 ini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sama dengan Ibu Salma, kalau menurut saya tidak setuju Pak ya, karena kalau hukuman ini bagi saya ya cuman bersifat sementara, efek kemudian
dia kalau sudah dihukum seperti itu pasti kebal nanti, Pak. Ya, ya. Jadi, solusinya kalau nomor satu ini untuk mendisiplinkan anak yaitu, bagaimana kita memahamkan, budaya positif tadi, Pak. Ya, ya. Iya, jadi bukan bentuk hukuman, Pak, tapi, caranya memahamkan bagaimana apa, menerapkan budaya positif tadi. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Sesuai dengan yang pernah dipelajari, Pak, dan pengalaman juga, kalau kita, kalau ndak ada hubungannya dengan hukuman itu ndak ada hubungannya dengan yang dia langgar, itu, apa ya, artinya, ndak bisa kita lakukan. Contoh, kecuali Pak, kecuali kalau dia, membuat kotor, misalnya mejanya itu, cocok kita, menyuruh dia membersihkan, itu ada hubungannya. Ya. Tetapi kalau kalau misalnya dia, ndak ada hubungannya dengan, artinya, misalnya dia terlambat baru kita suruh membersihkan itu ndak ada hubungannya, Pak. Jadi, sebisa mungkin, solusinya kita harus, sebisa mungkin, yang ada hubungannya dengan, pelanggaran dia itu yang kita berikan. Iya, jadi contoh kalau dia misalnya terlambat, datang, berolahraga, kita suruh lari misalnya seperti itu. Jadi, ada hubungan antara, pelajaran olahraganya itu dengan, dia memang, kan dia terlambat datang olahraga jadi, kita bisa kasih, konsekuensinya itu kita bisa kasih, dia suruh lari, jadi ada hubungan dengan Ya. kegiatan tersebut, seperti itu, Pak. Kemudian kalau, nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, kalau bentuk barang sih, Pak, bagaimana ya, saya juga kurang ini, Pak, karena dia nantinya akan ketagihan ketika kita, menjanjikan satu barang, dia akan berbuat, akan berbuat untuk barang itu, untuk mendapatkan barang itu. Jadi, tidak ada motivasi dari dalam dirinya, dia cuman, melakukan, hal positif itu karena ada barang tadi. Jadi sebaiknya sih, kalau dalam bentuk penghargaan itu untuk meningkatkan motivasinya, misalnya, kita, dengan bisa memberi semangat, bisa juga memuji, ya, "Anakku luar biasa," seperti itu mungkin, Pak. Iya, iya, dengan kata-kata iya. Makasih Ya. banyak, Pak. Oke, baik, Iya. makasih Bu Maudewi telah berbagi pendapat dengan kita semua. Tadi Pak Kamarudin raise hand, sudah hilang. Baik, makasih. Saya kira cukup ya, teman-teman. Saya terima kasih. Insya Allah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab di sesi-sesi pemaparan materi sebentar. Pak Kama, ada yang mau disampaikan? Sedikit, Pak. Oh ya, ya, boleh. Silakan. Saya terima kasih atas kesempatannya. Saya hanya melihat dari perspektif agama, Pak. Agama itu sudah jelas. Siapa yang melakukan kebaikan, ganjarannya surga. Siapa yang melakukan keburukan dan tidak sempat bertobat, ganjaran neraka. Ya. Dan motivasi Rasulullah itu semua umatnya itu masuk surga, kecuali yang tidak mau. Nah, dari kaitan yang ini, kalau saya sih hukuman dapat mendisiplin anak itu memang perlu, Pak. Ya perlu. Tapi kami sebelumnya adakan namanya kontrak belajar. Ya. Yang melanggar tapi tidak bukan hukuman, tapi dengan memberikan
poin semua sebenarnya anak-anak itu mendapatkan poin 100. Apabila melanggar, dikurangi poinnya dengan ketentuan-ketentuan yang telah kita sepakati. Misalnya terlambat, ya berapa poinnya yang kita sepakati, kalau terlambat berapa poinnya. Jadi mereka merasa saya ini harus memperbaiki diri karena saya ingin mencapai nilai yang terbaik ataupun sikap yang terbaik. Ya, jadi itu saya tambahan Pak Ketua. Pak. Oke, makasih Pak Kama. Pak Kama ini dari SMP Negeri 1 Paraloy. Maaf, bukan. SMP Negeri 1 Palangga. SMP Negeri 1 Palangga. Terima kasih. Dia adalah guru agama, staf dari Palangga. Kasih. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan ini akan kita bahas di uraian materi ya. Bersabar dan mohon diingat terus pertanyaan-pertanyaan pemantik ini ya. Oke, terus Bapak Ibu kita masuk di, nah Bapak Ibu ini bisa kita bayangkan saja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangkan saja ada barang yang sangat berharga dalam genggaman kita. Mungkin ada emas berapa kilo lah, tidak bisa ya 1 kilo ya. Ada emas, kemudian mungkin ada permata dalam genggaman kita. Lalu kemudian ada orang yang mencoba untuk kemudian meminta supaya genggaman kita itu dibuka. Ingin mengambil barang yang ada dalam genggaman itu. Pertanyaannya, dia melakukan banyak hal. Dia mengintimidasi, menakut-nakuti. Dia juga mengiming-iming hadiah. Dan seterusnya, membujuk dan seterusnya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita akan membuka genggaman itu atau tidak? Dan Bapak Ibu, siapa sebenarnya, kalaupun kemudian kita buka atau kita tidak membuka genggaman itu, kira-kira siapa yang menentukannya? Siapa yang menentukan bahwa kita akan membuka atau tidak membuka? Nah, Bapak Ibu, silakan dijawab dalam hati masing-masing. Kalau ada barang yang sangat berharga dalam genggaman kita, lalu kemudian ada orang yang coba untuk kemudian mengambilnya, memaksakan atau membujuk untuk membukanya, maka Bapak Ibu yang mengontrol itu, yang menentukan apakah kita membuka atau tidak membuka tangan itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Artinya apa Bapak Ibu? Kita memiliki kontrol terhadap diri kita sendiri. Apa yang kita melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu ada dalam kontrol kita. Kecuali tentu saja kalau kontrol itu diserahkan kepada orang lain. Itu lain cerita. Tapi yang jelasnya kita memiliki kontrol terhadap diri kita untuk mau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kemudian, nah Bapak Ibu ini miskonsepsi tentang kontrol. Kita biasanya guru-guru menganggap bahwa kita memiliki kontrol terhadap anak-anak kita. Padahal sesungguhnya tidak. Kita tidak punya kontrol terhadap anak-anak kita, kepada siswa kita. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Jadi Bapak Ibu, kalaupun kemudian murid mengizinkan untuk dirinya dikontrol, itu hanya karena dia memiliki kebutuhan tertentu dari penyerahan itu. Ada sesuatu yang dia butuhkan sehingga dia menyerahkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Jadi poinnya Bapak Ibu, kita sebenarnya tidak memiliki kontrol terhadap murid. Makanya katakan ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua Bapak Ibu, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulang sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Mungkin dalam jangka waktu tertentu itu
akan efektif. Tapi lambat laun siswa atau murid itu akan menyadari dan mencoba untuk kemudian menolak bujukan yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata itu juga tidak. Justru anak-anak yang tumbuh dalam kritikan itu akan tampil sebagai orang-orang yang memiliki identitas gagal. Mau melakukan ini, nanti dianggap salah. Jadi Bapak Ibu, ketika ada anak-anak yang setiap melakukan sesuatu dikritik, disalah-salahkan, maka justru dia akan tumbuh dengan mentalitas gagal. Dia tidak berani melakukan sesuatu karena terbiasa dikritik, terbiasa disalah-salahkan, sehingga dia tidak memiliki kepribadian yang mandiri. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga tidak. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Itu dilakukan. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Jadi justru pemaksaan akan menimbulkan hal lain. Ya, kita biasa melakukan, bisa saja anak-anak yang terlalu sering dipaksa itu kemudian tumbuh menjadi jiwa-jiwa pemberontak. Ini 4 hal Bapak Ibu yang biasa disalah artikan tentang makna kontrol. Kemudian maka kita harus bergerak Bapak Ibu dari paradigma, saya katakan di awal tadi, paradigma lama yang menggunakan stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Di sini ada Stephen Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Kalau kemajuan yang perlahan, maka ubah sikap atau perilaku. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek. Jadi Bapak Ibu, untuk perubahan jangka panjang, maka kita perlu mengubah paradigma berpikir, kerangka acuan, pemahaman kita tentang dunia. Nah, jadi kalau mengubah sikap tanpa didasari oleh paradigma atau nilai-nilai tertentu, maka itu adalah hal perubahan yang jangka pendek. Tapi kalau kita mengubah cara kita memandang, pemahaman kita, maka itu akan panjang, perubahan-perubahan yang akan membawa efek yang lebih lama. Kemudian ini Bapak Ibu perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau stimulus respon mengatakan bahwa realitas kebutuhan kita sama. Ini penyeragaman. Teori kontrol mengatakan bahwa realitas itu atau kebutuhan itu berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Sehingga kita tidak bisa memperlakukan semua orang sama. Semua orang memiliki hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi Bapak Ibu, ini perbanding antara stimulus respon yang sering kita pahami dulu dan kemudian kita ingin bergerak menjadi masuk kepada teori kontrol ini. Bahwa semua manusia memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga perlakuan terhadap mereka pun tidak bisa disamakan. Kadang-kadang Bapak Ibu kita mengukur orang lain berdasarkan ukuran diri kita. Kita membelikan baju kepada seseorang sesuai dengan selera kita, padahal mereka punya selera yang berbeda dengan kita. Gitu. Oke, terus, nah Bapak Ibu, lalu disiplin itu apa? Kita beranjak dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara mengatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat.
Nah, sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin. Kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kemerdekaan itu berkaitan dengan disiplin diri. Disiplin diri. Kalau kita tidak memiliki disiplin diri, maka orang lain kita butuh orang lain untuk mendisiplinkan kita. Bapak Ibu, kita selama ini orang-orang yang susah bangun pagi atau bangun subuh kalau tidak ada orang lain yang membangunkannya, itu berarti mereka menyerahkan dirinya didisiplinkan oleh pihak lain. Tapi jika ada orang yang tidak butuh lagi bantuan, saat-saat tertentu dia pasti bangun tengah malam, misalnya jam 2 atau jam 4 subuh, itu tanpa ada bantuan orang lain, maka itu adalah disiplin diri. Mereka yang orang-orang yang sudah berhasil mendisiplinkan dirinya. Tapi kalau tidak bisa, maka itulah sebabnya kita butuh alarm. Nah, ketika itulah maka kemerdekaan kita diserahkan kepada alarm. Atau kita butuh orang lain untuk kemudian mengingatkan kita. Itu berarti bahwa kemerdekaan kita itu kita serahkan kepada orang lain untuk mengatur kita. Nah, karena itu Ki Hajar Dewantara mengatakan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Tidak hanya terlepas dari perintah. Tidak ada orang yang kemudian mengontrol, menyetir kita, mengarah-arahkan kita. Tapi juga cakap membuat perintah terhadap diri sendiri. Ini yang disebut dengan disiplin diri. Jadi, sampai kemudian ada, biasa kita dengar, jika Anda ingin cakap memerintah orang lain, maka terlebih dahulu Anda harus cakap memerintah diri sendiri. Jadi inilah makna dari disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi disiplin yang kita bicarakan ini adalah disiplin diri, self disiplin gitu. Selanjutnya ini berkesesuaian dengan Dian Goseng. Jadi Dian Goseng itu mengatakan bahwa disiplin itu berarti belajar. Disiplin juga bisa berarti murid atau pengikut. Sehingga Bapak Ibu, seseorang yang memiliki disiplin dan lalu kemudian menjadi pengikut, itu dia baru bisa mau menjadi pengikut ketika dia paham betul apa yang diikutinya. Seseorang akan mengikuti paham tertentu kalau dia paham betul paham itu, aliran itu misalnya. Kalau dia tidak memiliki pemahaman tentang suatu aliran, lalu kemudian dia ikut, itu berarti dia menjadi pengikut yang istilah kita apa ya, yang manut saja, yang manut. Saya lupa istilah agamanya yang biasa disebut itu. Jadi kalau kita pahami, maka yang terbangun adalah motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Tadi ketika menjawab tentang pertanyaan pemantik di awal, Bapak Ibu sudah memperkenalkan ada motivasi dari dalam. Jadi bukan motivasi intrinsik. Jadi motivasi dari dalam tapi bukan dari luar. Kemudian Bapak Ibu, Dian Goseng itu berkesimpulan bahwa disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Bagaimana mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin itu dikaitkan dengan nilai-nilai, kalau istilah lainnya adalah kebijakan ya, universal yang kita atau kemudian dikatakan sebagai keyakinan. Kita memiliki keyakinan terhadap sesuatu yang kemudian mendorong kita ingin melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, Bapak Ibu, sehingga kita bisa simpulkan bahwa disiplin diri itu didorong oleh nilai-nilai kebajikan universal yang kemudian melahirkan motivasi intrinsik untuk melakukan tindakan. Jadi, seseorang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka melakukannya berdasarkan kebajikan universal. Jadi Bapak Ibu, disiplin diri, saya ulang,
itu berasal dari pemahaman kita tentang nilai kebajikan, ya, nilai kebajikan yang universal dan yang kemudian melahirkan motivasi intrinsik. Jadi bukan karena dipengaruhi oleh orang lain, tetapi karena memang kita ingin melakukannya berdasarkan pemahaman yang kita pahami. Nah, nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, kenapa kebajikan universal? Kebajikan universal ini adalah nilai-nilai yang disepakati bersama. Jadi tidak ada kaitannya dengan agama, tidak ada kaitannya dengan suku, etnis, dan seterusnya. Tapi nilai-nilai yang kita sepakati bersama yang bisa diterima dimanapun, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bangsanya. Nah, kalau kita mengambil nilai suku tertentu, maka tidak semua suku bisa menerimanya. Kalau kita mengambil nilai dari agama tertentu, maka tidak semua agama bisa menerimanya. Tapi kalau nilai kebajikan yang universal, yang bisa diterima oleh semua orang, terlepas dari apa keyakinannya, sukunya, dan seterusnya, maka ini bisa diberlakukan secara umum. Jadi, nilai-nilai kebajikan universal. Kita di Indonesia, Bapak Ibu, sekaitan dengan kurikulum ini, maka nilai-nilai kebajikan yang kita anut, ya, yang diharapkan muncul dari anak-anak kita adalah profil pelajar Pancasila. Ini ada 6 dimensi. Jadi Bapak Ibu beriman, mandiri, benar kritis, dan seterusnya. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang saya kira semua agama bisa menerimanya, semua suku bisa menerimanya. Jadi ini ada banyak sekali nilai-nilai universal dari banyak instansi, banyak lembaga, dan untuk kita Indonesia ini yang sangat diharapkan, ya, muncul dari anak-anak kita. Tapi tentu saja saya sering mengatakan, Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila meskipun itu namanya pelajar, tapi yang pertama sekali yang harus mempraktekannya adalah pendidik, adalah gurunya. Bagaimana mungkin profil ini ingin diterapkan sama pelajar, sementara gurunya tidak bisa mengamalkan profil ini. Jadi sekali lagi saya bilang, saya sering kali mengatakan begitu, profil ini walaupun ada pelajarnya di dalam, tapi yang pertama sekali harus melakukannya adalah guru. Gitu. Nah, Bapak Ibu, kita pindah ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, semua orang, ya, melakukan perbuatan itu karena ada motifnya. Ini Dian Gosen itu mengatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama, kita melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak atau kita lah, misalnya guru, datang tepat waktu di sekolah, bisa saja karena untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Karena ya tidak enak sama pimpinan misalnya. Itu motivasi pertama. Motivasi kedua adalah mendapatkan imbalan. Anak-anak mau cepat datang karena biasanya kalau pagi-pagi ada gurunya di gerbang membagi gula-gula misalnya, untuk mendapatkan imbalan. Atau penghargaan, ya, penghargaan kalau dapat 100 nilai ulangannya, maka biasanya dibagikan pensil atau pulpen dan seterusnya. Jadi ini motivasi yang kedua. Motivasi ketiga, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Ada nilai tertentu yang tertanam di diri mereka yang kemudian mendorong dia melakukannya. Guru itu datang tepat waktu di sekolah, kemudian masuk di kelas juga tepat waktu, itu karena dia memiliki nilai tanggung jawab. Dia mengatakan bahwa tanggung jawab saya adalah guru, saya adalah guru dan memiliki tanggung jawab untuk kemudian melayani pembelajaran anak-anak. Maka kalau saya tidak masuk mengajar tepat waktu, itu berarti bahwa saya tidak memiliki nilai tanggung jawab itu. Salah satunya tanggung jawab. Jadi nilai yang ketiga inilah Bapak Ibu yang seharusnya kita tanamkan di anak-anak kita dan tentu kita juga, ya. Jadi motivasi yang ketiga, ya.
Disiplin positif itu bertujuan untuk menangkap motivasi ketiga pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi motivasi yang ketiga ini yang kita inginkan tumbuh pada diri kita dan juga pada diri anak-anak kita. Oke. Ini kalau motivasi yang ketiga itu muncul, maka timbullah motivasi intrinsik. Ya, dan kalau motivasi intrinsik ada, maka itu dampaknya akan panjang, Bapak Ibu. Ya. Nah, lalu Bapak Ibu, bagaimana cara kita menanamkan disiplin yang positif kepada murid-murid? Ini Bapak Ibu ada kasus ya. Saya coba bacakan kasusnya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Ini IPA ini nama orangnya, bukan mata pelajaran. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut langsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menyentuhkan tasnya dari kursi. Saya tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang gagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Bapak Ibu, ada yang mau menjawab? Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Ada? Ketik saja di kolom chat. Ibu Isra, raise hand. Oke, silakan Ibu Isra. Iya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Kalau melihat kasus di atas, saya tidak setuju dengan tindakannya Pak Seno. Karena tindakannya Pak Seno itu bisa membuat mentalnya muridnya si Iva ini menjadi makin down. Semakin diperlukan sama teman-temannya. Kocak-kocak. Siapa itu? Oke, makasih Bu Isra. Nomor 2. Kalau untuk nomor 2, saya rasa itu lebih ke hukuman. Karena tidak ada saya tidak tahu, karena itu lebih ke Oke, kita sudah bisa tangkap maksud dari Ibu Isra. Nah, sekarang Ibu Ramlah. Makasih ya, Ibu Isra. Ibu Ramlah, silakan. Baik, Pak. Untuk menjawab pertanyaan yang tadi, yang terkait dengan pertanyaan pertama, saya setuju dengan pendapatnya dari Bu Isra. Itu saya tidak setuju dengan tindakan Pak Seno yang membuat IPA itu merasa malu di depan kelas karena tidak bisa menjawab pertanyaan, karena dampaknya kepada anak ini adalah rasa tidak percaya dirinya itu akan muncul, kemudian rasa malu kepada teman-temannya dan akan berdampak yang kurang baik untuk kedepannya nanti. Kemudian yang pertanyaan kedua, perlakuan tersebut sebagai hukuman menurut saya, Pak, dan ini bisa meninggalkan kesan negatif yang mendalam bagi IPA. Nah, perlu kita ketahui, harusnya Pak Seno berpikir bahwa setiap murid memiliki potensi unik dan IPA mungkin memiliki minat serta bakat dalam bidang lain, misalnya seperti seni, menggambar, atau bidang-bidang lainnya. Nah, menghargai dan memahami minat serta kekuatan siswa dapat juga membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan mendukung. Dan dengan cara Pak Seno tidak melihat atau memandang IPA dari satu sisi saja, itu memberikan ruang kepada anak-anak untuk memperlihatkan potensi dan bakat minat mereka sendiri dalam diri mereka, sehingga Pak Seno tidak harus memandang dalam satu sisi saja, tapi banyak sisi. Itu saja mungkin dari saya, Pak. Terima kasih banyak. Oke, makasih ya, luar biasa Bu Ramlah sudah memberikan penjelasan ya. Bu Isra juga terima kasih. Jadi
Pak Ibu Bu Isra dengan Ibu Ramlan tidak setuju dengan tindakannya Pak Seno, ya. Alasannya sudah dijelaskan tadi, membuat anak itu malu dan seterusnya. Kemudian sebuah hukuman atau konsekuensi, ya Pak Ibu Salma dan Ibu Isra juga mengatakan ini adalah hukuman karena tidak ada kaitannya ya antara hukuman itu, perlakuan itu dengan mata pelajaran yang sedang diajarkan Pak Seno. Terima kasih ya. Di kolom chat ada Pak Ibu Nur Haida tidak setuju. Mana ini? Nah ini tidak setuju karena Pak Seto menghukum dan membuat IPA malu. Ya, kemudian hukuman karena membiarkan IPA ditertawakan dan dibully oleh teman-temannya. Kemudian Ibu Jum, Pak Seno memberi hukuman karena tidak ada kaitan. Ya, oke. Makasih ya. Ya, dan ini kadang-kadang tidak disadari sering terjadi di kelas. Jadi hukuman spontanitas. Ibu Rini setuju? Tidak setuju ya? Oke. Apalagi kalau introvert. Wah. Makasih Ibu Rini. Ini seringkali terjadi tanpa disadari di kelas. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kita kembali ke jalan yang benar untuk tidak meniru Pak Seno ini ya. Oke, makasih. Oke, nah Bapak Ibu, ini yang di awal sudah dibicarakan tentang gimana bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kadang-kadang Bapak Ibu kita memberikan hukuman. Jadi hukuman itu sifatnya tidak terencana, spontanitas. Begitu anak-anak masuk sekolah, bel sudah bunyi, terlambat, maka spontanitas dikatakan, wah, kumpul sampah itu. Atau jalan jongkok. Kalau jalan jongkok kayaknya enggak. Tapi mengumpul sampah atau melakukan hal-hal lain itu spontanitas dan itu adalah hukuman. Jadi hukuman itu sifatnya tidak terencana, tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah itu ditentukan oleh guru saja. Anak-anak tidak dilibatkan. Kemudian tidak ada kesepakatan, pengarahan dari pihak guru baik sebelum dan sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Tadi itu ya psikis ya. Yang fisik itu dan tadi itu ya menyuruh jalan jongkok, termasuk kalau menyuruh mengambil sampah itu dua itu, fisik dan psikis. Anak-anak malu, kemudian bergerak pula secara fisik dia. Nah, konsekuensi itu sudah direncanakan. Jadi anak-anak tahu kalau saya terlambat, apa yang akan saya dapatkan. Apa konsekuensi bagi saya kalau saya terlambat. Itu sudah dibicarakan dengan anak-anak dan itu ada kaitannya dengan misalnya tadi anak-anak datang terlambat misalnya, kemudian masuk ke kelas, maka diberikan hukuman sebentar kalau istirahat, dia tinggal di kelas untuk menyelesaikan catatannya. Itu namanya konsekuensi. Konsekuensi dari keterlambatannya masuk ke kelas. Jadi konsekuensinya adalah waktu istirahatnya diambil untuk kemudian digunakan menyelesaikan catatannya, misalnya kalau ada catatan. Itu supaya anak-anak juga tahu, oh saya melanggar keyakinan atau kesepakatan dan saya harus melakukan hal-hal yang memang sudah disepakati. Kemudian umumnya bentuknya dibuat oleh guru, sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Nah, itu ya bedanya. Hukuman itu tiba-tiba, spontan. Kalau konsekuensi itu sudah diketahui oleh murid dan sudah disepakati. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, ini ada kita coba-coba ini, teman-teman, silakan. Nomor 1 ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Silakan boleh menuliskan di kolom chat. Nomor 1 hukuman atau konsekuensi. Nomor 2 apa? Silakan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, apakah hukuman atau kita bahas satu-satu saja. 1 itu hukuman atau konsekuensi? Apa? Ibu Isra hukuman. Oke, nomor 1 hukuman. Hukuman. Nomor 2 hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Hukum atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oh, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena ini ada hubungannya dengan PJOK. Dia terlambat, teman-temannya sudah lari duluan. Jadi supaya sama dengan temannya disuruh lari juga. ada hubungannya dengan PJOK. Jadi bukan hukuman, tapi konsekuensi. Karena dia terlambat, teman-temannya itu sudah pemanasan di biasanya Pak Aspar itu yang guru olahraga, pemanasan. Lalu kemudian teman yang ini baru datang, akhirnya disuruh pemanasan sendirian, ya, keliling lapangan. Pak, saya yang bingung nomor 6, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Masuk? Murid disuruh. Aturan di sekolahnya itu seharusnya pakai sepatu hitam, sehingga begitu dia tidak pakai sepatu hitam, maka disuruh mengenakan sepatu seharian. Disuruh untuk, oh ini maksudnya disuruh untuk tidak mengenakan, ada tidaknya sini nih. Tidak mengenakan. Jeli sekali Bu Salma ini. Oke, ini jawabannya. Coba kita lihat jawabannya. Oh ini. Hukuman, konsekuensi. Oke. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa paham ya bedanya konsekuensi dengan hukuman. Bapak Ibu, kita seringkali memberikan penghargaan kepada anak-anak. Ini pertanyaan Mbak Manti di luar. Dan tadi ya. Ternyata Bapak Ibu, penghargaan itu bisa menjadi kemudian hukuman. Kenapa? Karena orang bisa saja ketagihan penghargaan. Suatu saat anak-anak tidak mendapatkan penghargaan, tidak mendapatkan hadiah misalnya, maka itu kemudian dia menjadi tidak lagi bersemangat untuk melakukan. Gitu. Tapi tadi teman-teman banyak mengatakan kalau penghargaan berupa pujian dan seterusnya itu bolehlah. Saya kira ya saya sependapat dengan itu, karena kadang-kadang efek dari pujian itu Bapak Ibu itu kuat sekali tuh. Nah, Bapak Ibu ingat saja waktu kecil apa yang kalau ada orang yang memuji kita itu sampai sekarang itu teringat itu, dan kita biasa termotivasi dengan pujian itu. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang berbeda pendapat, tapi kalau saya sih ya saya setuju ya bahwa pujian itu bisa memberikan motivasi kepada anak-anak. Setuju Pak. Oke, makasih. Nah, Bapak Ibu kita masuk di keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu kita mulai dari tadi teori kontrol, kemudian kebajikan universal, kemudian disiplin positif, lalu hukuman dan konsekuensi. Nah, dengan dasar itu kemudian kita membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu dari keyakinan kelas itu kita bisa menjadikan keyakinan sekolah, lingkungan. Dan saya itu pernah berharap Bapak Ibu sekolah ini bisa menjadi mercusuar yang kemudian memberikan cahayanya kepada lingkungan sekitar. Jadi dari sekolah itu kita tanamkan kebiasaan-kebiasaan baik, budaya positif, lalu kemudian anak-anak kita harapkan membawa pulang budaya positif itu untuk kemudian diterapkan di lingkungannya, di rumahnya, di lingkungannya dan sekitarnya, sehingga sekolah betul-betul bisa menjadi pusat dari perubahan ya. Perubahan budaya yang ada di lingkungan kita. Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Jadi dengan keyakinan Bapak Ibu, orang bisa termotivasi luar biasa. Ya, seorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Bapak Ibu sering membaca ya kisah-kisah dalam agama kita, misalnya bagaimana mungkin seorang Bilal bin Rabah itu disiksa sedemikian rupa, dibawa ke padang pasir, ditindis dengan batu besar, lalu kemudian dipaksa untuk kemudian menghujat Nabi, keluar dari Islam dan seterusnya, tapi dia tidak melakukannya. Itu karena keyakinannya kuat tertanam, gitu. Bagaimana mungkin orang-orang yang rela maju berperang
dan kemudian rela mati untuk mengharapkan sesuatu apa yang mereka harapkan, untuk masuk surga misalnya, jihad fisabilillah, itu luar biasa. Itu persoalan-persoalan keyakinan. Jadi kalau orang memiliki keyakinan, maka keyakinan itu adalah motivasi yang paling efektif untuk kemudian menggerakkan seseorang. Nah, kita ingin Bapak Ibu, anak-anak kita atau kita juga itu bergerak berdasarkan keyakinan ini. Maka itulah sebabnya kenapa kita mengatakan bahwa keyakinan kelas, ya, bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu biasa susah sekali itu kemudian dipahami. Apalagi kalau peraturan itu tidak pernah disosialisasikan kepada anak juga tidak paham kenapa sih, kan, sehingga apa, Bapak Ibu sering kita mendengar apa hubungannya antara rambut pendek dengan pola pikir seseorang. Apa hubungannya antara menggunakan sepatu hitam dengan cara berpikir? Nah, itu semua adalah persoalan-persoalan keyakinan. Jadi kita harus membereskan dasar dari melakukan sesuatu itu mulai dari keyakinan itu. Oke, terus, nah ini Bapak Ibu. Jadi kalau keyakinan itu sifatnya abstrak daripada peraturan. Aturan itu rinci, konkret. Keyakinan kelas, pernyataan-pernyataan universal secara umum. Pernyataan, keyakinan kelas sedang dibuat dalam bentuk positif, jadi bukan negatif. Jadi tidak dilarang, tidak boleh, itu kata-kata positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi yang pokok-pokok saja, mudah ingat, mudah dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi tidak juga terlalu besar, ya. Keyakinan terlalu jauh. Yang hal-hal yang sederhana saja dulu, ya. Kita perlahan-lahan karena ada waktu untuk kemudian kembali merefleksi, mengevaluasi keyakinan itu. Warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, ya, dilakukan secara bersama, bersedia meninjau kembali, ya, keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu beda antara peraturan dan keyakinan. Jadi kalau peraturan itu mengatakan selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka kalau keyakinan itu tanggung jawab. Bisa disederhanakan menjadi tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini bisa dikembangkan lagi, ya, hal-hal yang perbuatan-perbuatan yang lain. Misalnya mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian itu tanggung jawab tuh. Kemudian melaksanakan piket sekelas setiap hari sesuai dengan jadwal, itu juga tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau di keyakinan diubah menjadi menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain atau berkomitmen, dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya lakukan di sekolah. Jadi saya membuat keyakinan kelas di kelas 91. Saya awali dengan memperkenalkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ada beberapa keyakinan universal, kebajikan universal yang saya tampilkan di slide. Kemudian anak-anak saya minta untuk bersepakat keyakinan mana yang mereka ingin terapkan, ya, di kelas mereka. Nah, kemudian ada enam keyakinan yang mereka sepakati. Nah, lalu kemudian saya membagi mereka menjadi 6 kelompok berdasarkan keyakinan itu. Lalu setiap satu kelompok satu keyakinan dan merumuskan kira-kira kesepakatan apa yang kita bisa lakukan, ya, melalui keyakinan-keyakinan itu. Ini mereka kerja kelompok. Kemudian setelah itu ditempelkan di dinding hasil kerja kelompoknya. Ada 6 kelompok berdasarkan keyakinan. Kemudian mereka presentasikan, didiskusikan sama anak-anak. Dan ini hasilnya. Jadi ada 6 keyakinan yang mereka pilih, beriman dan bertakwa. Jadi Bapak Ibu ini juga dihubungkan dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian ini Bapak Ibu mereka rincikan lagi kesepakatan yang paling ingin mereka lakukan di kelas. Tentu saja ini tidak hanya terhenti pada item ini, tapi ini yang mereka anggap sebagai hal yang paling mendasar yang ingin mereka lakukan.
Jadi mereka berdoa sebelum dan sudah belajar, salat zuhur berjamaah, kemudian ditanggung jawab mengerjakan tugas tepat waktu dan seterusnya. Ini adalah tanggung jawab, disiplin, saling menghargai, kebersihan, gotong royong. Kemudian Bapak Ibu, ini anak-anak kalau diberikan kesempatan untuk membicarakan kelas mereka itu sangat senang sekali. Ini ada umpan balik dari mereka, saya ambil 3 orang. Mereka itu senang sekali dilibatkan. Kenapa mereka perlu dilibatkan? Karena mereka yang akan menjadi pelaku, ya, pelaku dari keyakinan ini. Jadi mereka telah sadar kira-kira konsekuensi dari pelanggaran ini apa, gitu. Oke, terus, nah, termasuk di kebutuhan manusia. Bapak Ibu, manusia, semua tindakan manusia itu didasarkan oleh kebutuhan mereka. Dasarnya adalah bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan penguasaan, ada kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Bapak Ibu, semua manusia itu ingin kebutuhan ini terpenuhi. Kalau tidak bisa terpenuhi secara positif, maka dia nekat melakukannya secara negatif. Bertahan hidup. Bapak Ibu, seringkali di sekolah, anak-anak jam pertama itu minta izin keluar, minta izin ke WC misalnya. Ada ya, sering kejadian begitu. Nah, tapi lama, begitu kita usul, kita minta temannya kemudian melihat bagaimana keadaannya, jangan sampai pingsan di WC, ternyata ditemukan di kantin. Nah, Bapak Ibu, kira-kira ini kebutuhan apanya yang mereka ingin penuhi? Kebutuhan apa kira-kira? Kebutuhan bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup. Kita ditanya, katanya mau ke WC, kenapa ada di kantin? Dia bilang, lapar sekali, Pak. Saya tinggal di sana, itu jauh rumahnya. Terlambat bangun, tidak sarapan, lalu kemudian buru-buru ke sekolah. Saya lapar sekali. Nah, ini bertahan hidup. Jadi Bapak Ibu, kita harus memang paham apa yang melatari anak-anak itu kemudian melanggar kesepakatan. Ada anak-anak yang cerewet sekali di kelas, kemungkinan dia butuh perhatian, kasih sayangnya kurang di rumah, lalu kemudian datang ke sekolah ingin mendapatkan perhatian. Nah, celakanya biasa Bapak Ibu, sudahlah di rumahnya tidak dapat kasih sayang, di sekolah juga diomeli sama guru-gurunya. Jadi, maka anak-anak tidak dapat terpenuhi kasih sayangnya. Anak-anak biasa menjadi penguasa di kelas, gitu. Kesana kemari mengganggu temannya, karena butuh penguasaan. Dia butuh kekuasaan. Nah, Bapak Ibu mesti jeli untuk kemudian memenuhi kebutuhan anak-anak yang seperti ini. Anak-anak butuh kesenangan. Bapak Ibu, tadi saya ngajar, di tengah-tengah ngajar, di ruangan saya itu ada wireless, dan saya coba-coba hubungkan ke perangkat saya ke sana, kasih bunyi musik. Nah, ternyata bahkan mereka yang request ingin musik, lagu ini, dan seterusnya. Jadi mereka, anak-anak itu butuh kesenangan. Jadi mereka lebih enjoy belajar dengan mendengarkan musik, dan selera musiknya memang sesuai dengan mereka, karena musik yang saya pilihkan mereka tidak suka. Padahal saya bilang ini musik yang terkenal ini, tidak suka. Dia maunya request musik sendiri. Bapak Ibu, kesenangan. Anak-anak butuh kebebasan. Jadi Bapak Ibu perhatikan juga, ada kalanya kita harus serius di kelas, ada kalanya kemudian kita memberikan kebebasan kepada mereka, memberikan pilihan kepada mereka di mana ingin belajar, bagaimana model belajarnya, dan seterusnya, gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak pahami kebutuhan ini, inilah sampai kemudian seringkali kita bertengkar dengan anak-anak kita, ya. Oke, terus, nah, kita sampai pada posisi kontrol guru. Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol guru. Ada guru yang menjadi penghukum. Ada guru yang bertindak sebagai teman, ada yang manajer, dan ada yang pemantau. Nah, gimana modelnya ini, Bapak Ibu? Untuk penghukum dan pembuat rasa bersalah itu dikatakan sebagai identitas gagal. Kemudian guru yang bertindak sebagai teman dan pemantau itu identitas berhasil atau sukses. Lalu kemudian manajer itu dikatakan sebagai berhasil, kontrol diri. Kalau teman dan pemantau yang timbul adalah kontrol dari luar, dikontrol oleh guru. Kalau identitas manajer, maka siswa itu mengontrol dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri. Ini ciri-cirinya Bapak Ibu.
Kalau ada guru sebagai penghukum, maka dia itu sukanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Misalnya dia bilang begini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, awas, rasakan, gitu. Hasilnya apa? Anak-anak itu biasa memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, gitu. Di mana kasih Pak? Saya tidak bawa Pak, gitu dan seterusnya, berbohong. Kemudian, nah murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas dan seterusnya ya. Dampaknya dia biasa saja mengulangi kesalahan itu. Nah, ada guru yang membuat orang merasa bersalah. Nah, membuat rasa bersalah ini, guru itu suka menceramai, berceramah dan mengatakan seharusnya titik-titik, kemudian ibu sangat kecewa, saya sangat kecewa, terus apa yang akan dibilang orang tuamu kalau orang tuamu tahu ini, apakah kamu tidak kasihan dengan bapakmu setiap hari pergi kerja, dan seterusnya. Itu membuat rasa bersalah. Jadi kamu seharusnya, kamu sudah tahu, dan seterusnya. Apa hasilnya? Menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kemudian ini yang mengakibatkan anak-anak itu merasa rendah diri karena merasa bersalah betul, sehingga Bapak Ibu menganggap dirinya itu rendah sekali karena apa? Dianggap orang yang tidak berguna, selalu membuat orang lain mengecewakan orang lain gitu. Ada guru yang sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, kadang-kadang membela juga muridnya, oh tidak ditahu, baik Dino, ini dan seterusnya, gitu. Ayolah lakukan demi ibu dan seterusnya. Ada juga yang sebagai pemantau. Pemantau ini berdasarkan aturan, apa peraturannya, gitu. Nah, ada yang manajer. Manajer ini ya Bapak Ibu, titik tertinggi dari perilaku guru itu adalah manajer. Kadang-kadang kalau perlu, kemudian kalau terpaksa turun menjadi pemantau atau menjadi teman. Tapi yang kita harap bahwa semua guru bisa kemudian bertindak sebagai manajer. Jadi manajer itu menangani masalah anak-anak dengan menggunakan segitiga restitusi. Gitu. Oke, ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gitu. Membantu murid menjadi lebih baik, ya, lebih memiliki tujuan, disiplin positif, memulihkan dirinya dan seterusnya, yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai, mengajak murid untuk berefleksi dan seterusnya ya. Nah, ini ciri-cirinya Bapak Ibu. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan, ya. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, Bapak Ibu, inti dari restitusi ini adalah dialog, kolaborasi. Kita bisa melakukannya dengan menggunakan langkah-langkah ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan, semua perilaku memiliki alasan, menanyakan keyakinan. Secara detailnya begini. Jadi ada 3 tahapan dari restitusi itu. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Kita bisa mengatakan pada anak-anak yang melanggar, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi biarkan mereka untuk kemudian berbicara apa motifnya dia melakukan suatu tindakan. Kemudian adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini dialog, contoh-contoh dialognya. Setelah itu menstabilkan identitas. Bapak Ibu, kita kembalikan identitas anak-anak itu. Boleh saja kita mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lalu menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi apa? Orang seperti apa? Terus keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi kembali ke sini Bapak Ibu. Keyakinan apa yang keyakinan kelas yang telah disepakati yang kira-kira dia langgar. Nah, setelah itu kemudian kita carikan solusi bagaimana kemudian
kalau ada konsekuensi apa yang bisa kita kemudian berikan atas pelanggaran itu. Jadi restitusi itu bukan berarti membiarkan anak melakukan kesalahan, menceramai dan seterusnya, lalu kemudian tidak ada konsekuensinya. Juga ada konsekuensinya. Itu. Nah, Bapak Ibu, seperti itu penjelasan tentang budaya positif ini. Ada waktu sekitar 8 menit ya untuk kemudian kita tanya jawab. Makasih Bapak Ibu. Silakan saya kembalikan ke Ibu moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Aplaus yang meriah dulu Bapak Ibu untuk narasumber hebat kita malam hari ini. Sepakat ya yang disampaikan oleh Pak narasumber bahwa mengubah paradigma itu bukan hal yang mudah. Kalau kita lihat kondisi sekarang, kita sering melihat bahwa pandangan orang dulu tuh guru-guru hebat itu kalau lihat gurunya yang suka dari masuk sekolah tuh sudah pasang wajah yang tegang sehingga murid-murid juga tegang. Guru-guru hebat itu menurut pandangan dulu tuh kalau anak-anak takut tuh, begitu ada guru harus sembunyi-sembunyi gitu. Padahal ada paradigma yang sekarang berubah bahwa bagaimana agar anak-anak memiliki kesadaran diri untuk disiplin. Dari awal Pak narasumber sudah menyampaikan banyak hal yang membuka cara pandang kita bagaimana sih sebenarnya, mulai dari teori kontrol, bagaimana disiplin diri, lalu bagaimana posisi guru sebagai seorang manajer menerapkan segitiga restitusi. Nah, ada waktu sekitar 8 menit kita membuka sesi sharing, sesi pertanyaan. Untuk sesi pertama ini kita cukup 2 pertanyaan dulu. Dan Bapak Ibu silakan, boleh menulis di kolom chat, boleh juga langsung raise hand. Silakan Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Silakan. Ayo, masih ada yang bersama dengan kita nih. Ini pada tutup kamera nih Bapak Ibu. Ayo. Di layar saya hanya 3 ini. Silakan, ada yang ingin bertanya? Lupa pertanyaanku. Kalau begitu mungkin sedikit pemantik nih Pak Ketua. Boleh saya bertanya dulu nih? Boleh. Oke, baik. Terima kasih Pak Ketua. Ini ada sedikit mungkin yang perlu dikuatkan lagi di keadaan sekarang ketika kita mencoba menerapkan disiplin positif ini tentang penerapan segitiga restitusi ini, Pak. Yang pertama, ada kecenderungan yang melihat bahwa segitiga restitusi, karena namanya segitiga restitusi, maka dia dianggap sebuah segitiga restitusi apabila ketiga langkah-langkah ini diterapkan. Lalu yang kedua, sebenarnya bagaimana sih ketika kita melihat kenyataan ada kondisi di lapangan, anak-anak yang melanggar. Tadi saya tertarik dengan tanggapan Pak Kamarudin nih, Bapak guru agama dari SMP 1 Palangga nih. Ada sistem poin yang diterapkan di sekolah. Bagaimana sih sebenarnya kita melihat penerapan ini jika dikaitkan dengan disiplin positif, apakah sebenarnya berpihak kepada murid atau sebenarnya sistem poin ini adalah sesuatu yang mungkin perlu dikuatkan kembali atau diluruskan kembali jika dikaitkan dengan bagaimana segitiga restitusi itu berlaku, Pak. Silakan Pak narasumber. Ya, makasih Bu Jung. Saya mulai dari pertanyaan yang kedua tentang sistem poin. Tadi kita sudah banyak membahas tentang disiplin diri, ya, motivasi dari dalam, ya, motivasi internal, intrinsik yang seharusnya ditumbuhkan, bahwa perubahan yang disebabkan oleh motivasi intrinsik itu bisa menjadi langgeng, bisa menjadi bahkan Bapak Ibu, kita tidak boleh main-main dengan persoalan keyakinan.
orang bisa melakukan apa saja itu dan didasarkan oleh keyakinan. Oleh karena itu, keyakinan itu yang harus ditumbuhkan di dalam diri anak-anak kita. Nah, tentu saja sistem point itu di satu sisi memang efektif dalam jangka pendek, bahwa anak-anak ingin melakukan sesuatu atau tidak ingin melakukan sesuatu karena takut dikurangi poinnya kalau melanggar, dan ingin sekali ditambah poinnya kalau dia melakukan kebaikan misalnya. Nah, tadi saya katakan berdasarkan dari teori-teori yang kita pelajari itu semuanya bersifat sementara. Kapan sistem point itu tidak lagi berlaku, maka itu tidak kuat. Itu tidak lagi kemudian anak-anak dilakukan. Kita biasa mendengar di TK misalnya, di TK itu anak guru-guru TK itu menggunakan sistem bintang, ya, bintang. Tapi suatu ketika anak-anak itu tidak lagi diberikan bintang, maka bisa saja dia menangis. Kok saya tidak dikasih bintang? Kemudian besok-besoknya tidak lagi melakukan karena tidak ada bintang. Apalagi kalau sudah habis bintangnya kan, gitu. Jadi yang kita inginkan adalah memahamkan anak-anak bahwa misalnya gini, saya di sekolah saya itu seragam sepatunya itu hitam. Nah, kadang-kadang kan ada juga pikiran dari anak-anak, itu untuk apa ya seragam sepatu hitam itu diseragamkan gitu. Yang kita ingin tanamkan dari penyeragaman itu adalah kedisiplinan. Karena kita harus memberikan ke anak-anak itu pemahaman bahwa kunci sukses di masa depan itu adalah disiplin gitu. Kalau kamu tidak disiplin, maka itu tidak akan mudah untuk menghadapi tantangan hidup. Jadi kalau persoalan kecil seperti sepatu saja itu tidak bisa kamu selesaikan, bagaimana mungkin kamu bisa menaklukkan persoalan-persoalan yang lebih besar? Jadi berangkat dari situ, Nah, sama dengan kita, Bapak Ibu. Kita bukan kita ya, sama dengan orang-orang melakukan sesuatu karena tidak melakukan sesuatu karena didorong. Misalnya gini, ada orang yang kalau mematuhi lampu merah tadi, ya, mematuhi rambu-rambu lalu lintas tadi, itu berhenti ketika ada polisi. Tapi ketika tidak ada polisi, maka dia kemudian melanggar lampu merah itu, gitu. Jadi yang kita inginkan adalah bahwa tertanam di dalam diri kita semua tentang keselamatan. Nilai yang ingin kita ambil dari dipasangnya rambu-rambu lampu lalu lintas itu adalah persoalan keselamatan. Jadi kalau kita menyadari bahwa nanti kalau saya melabrak lampu merah, maka bisa saja saya menabrak orang lain atau saya ditabrak orang lain. Itu yang ingin kita terapkan dalam diri anak-anak kita, bahwa bukan karena hadiah tertentu, bukan karena takut dimarahi, tapi karena ini memang kebutuhan saya. Datang tepat waktu di sekolah itu adalah kebutuhan saya untuk mendidik saya menjadi lebih disiplin misalnya, begitu. Jadi saya katakan memang sistem point itu bisa dikuatkan, ya, bisa dikuatkan dengan tidak berhenti pada poin itu, tetapi bisa anak-anak dikuatkan dengan memberikan pemahaman kepada mereka tentang mengapa. Jadi aturan itu, tata tertib itu harus dijelaskan kepada anak-anak. Jadi mengapa itu dilarang dan mengapa itu dianjurkan, seperti itu. Jadi saya tidak mengatakan bahwa sistem point itu tidak baik, tapi harus dikuatkan lagi dengan memahamkan kepada anak-anak tentang aturan-aturan yang dibalik poin itu. Sehingga ketika poin itu bubar, maka anak-anak masih tetap bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang kita harapkan. Itu terus Ibu Jum untuk pertanyaan pertama, saya kurang nyimak tadi, maaf. Oke, untuk pertanyaan pertama tentang segitiga restitusi, Pak. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, teman-teman dulu, silakan Bapak Ibu. Boleh menulis di kolom chat, boleh langsung raise hand Bapak Ibu, silakan. Ada yang mau dikuatkan kembali? Nah, untuk pertanyaan saya yang pertama tadi tentang penerapan segitiga restitusi, Pak. Apakah sebenarnya memang harus tiga-tiganya diterapkan begitu ketika kita mencoba
menerapkan sebagai seorang manajer, menerapkan segitiga restitusi itu kepada anak yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan yang kita buat, apakah ketiga-tiganya itu memang harus ada gitu? Oh ya, ya. Semacam penguatan saja, Pak. Ya, oh teorinya memang begitu, makanya dikatakan segitiga restitusi. Karena kalau tidak dilakukan hanya 2 saja, maka dikatakan segi 2, segitiga. Jadi segitiga restitusi itu diawali dengan memvalidasi tindakan anak. Jadi kita harus mengkonfirmasi kepada anak. Misalnya ada anak yang bolos atau apalah yang lebih gampang penanganannya ya. Ya bolos lah gitu. Maka kita harus tanya, apa alasanmu ya? Apa alasan yang kemudian dia mengambil tindakan itu? Jadi silakan dia berbicara dalam keadaan yang santai ya, tidak kemudian kita kelihatan seperti seorang hakim. Jadi santai saja sambil menyimak ya. Kemudian setelah itu bisa saja kemudian kita tanyakan, apa ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan itu? Misalnya saya tadi itu bosan di kelas ya. Saya bosan di kelas atau saya takut pada pelajaran itu, maka kemudian kita apa ada langkah yang lebih efektif daripada bolos itu? Kita diskusi seperti itu sama anak-anak gitu. Nah, setelah dia bicara, tentu kita punya strategi tertentu untuk kemudian membuat anak-anak itu bisa bicara. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau kita masih dalam keadaan sadar, saya tekankan ya, dalam keadaan sadar, karena kadang-kadang termasuk saya itu menangani anak-anak itu tidak dalam keadaan sadar. Kalau kita dalam keadaan sadar, maka cara kita berdialog dengan anak-anak itu bagus sekali, santai dan kemudian bersahabat, sehingga anak-anak itu menganggap bahwa saya datang ke sini bukan untuk dihukum, saya datang ke sini untuk diajak berbicara tentang masalah ini. Nah, setelah itu kemudian setelah validasi tindakan itu, maka kemudian kita menstabilkan identitasnya. Kita bimbing dia bahwa berbuat salah itu adalah manusiawi. Manusiawi, siapa saja bisa berbuat salah. Saya juga bisa berbuat salah. Gitu. Sehingga apa? Dia tidak terlalu kemudian tertekan dengan apa yang dia lakukan. Oke, itu manusiawi. Tapi tidak berhenti dari situ. Kita menanyakan tentang keyakinan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Gitu. Anak-anak mungkin akan bercerita tentang apa yang ingin menjadi keinginannya di masa depan. Saya ingin menjadi seperti ini, dan seterusnya. Nah, setelah itu lalu kemudian kita kembalikan dia tentang keyakinan kelas. Itulah sebabnya kenapa keyakinan kelas itu perlu. Keyakinan kelas yang telah disepakati. Kita tanyakan, apa keyakinan kelas yang pernah kamu buat di kelas. Nah, misalnya dia ceritakan itu, lalu kemudian bolos itu kira-kira melanggar keyakinan yang mana, gitu. Bolos itu keyakinannya, misalnya apa sih? Bisa saja bolos itu melanggar keyakinan kelas itu menghormati, ya, saling menghormati. Misalnya dia bolos itu sama dengan tidak menghormati guru misalnya. Jadi, nah, apa yang bisa dia lakukan untuk kemudian konsekuensi dari pelanggarannya itu. Nah, jadi bisa saja kita tawari misalnya mencatat kembali pelajaran yang dia tinggalkan, atau kalau itu ulangan lalu kemudian dia lari ulangan kembali itu. Nah, Bapak Ibu, tapi ini memang butuh kesabaran. Kuncinya adalah kesabaran, dan tidak serta-merta ketika kita merestitusi anak-anak itu lalu kemudian dianggap selesai. Tidak seperti membalikkan telapak tangan, Bapak Ibu. Ini tidak dalam satu kali duduk begitu lalu kemudian anak saya keyakinan bisa saja hari ini kita restitusi begitu, besok terjadi lagi. Besok anak-anak lari lagi. Tapi tergantung bagaimana guru itu kemudian bisa dengan telaten, dengan sabar. Bapak Ibu, saya yakin sekali kita bisa sabar. Yang penting Bapak Ibu, ketika kita menghadapi anak-anak itu kita bisa sadar bahwa anak-anak ini sama dengan saya. Saya juga bisa melakukan kesalahan sama dengan yang dilakukan oleh anak-anak itu.
gitu. Dan tugas saya adalah bagaimana mengembalikan anak itu ya kepada keyakinan, ya, bagaimana mengembalikan dia kepada jalan yang benar, membimbing dia. Bapak Ibu yang apalagi Bapak Ibu yang sudah lama dinasnya itu pasti punya banyak cerita bagaimana anak-anak yang dulunya kita anggap mohon maaf dalam tanda kutip ya nakal, tapi kemudian setelah lama kita ketemu ternyata dia menjadi orang yang sukses gitu. Ada anak-anak yang begitu nakalnya di sekolah, tapi ternyata begitu dia kuliah menjadi aktivis dakwah di kampusnya, itu kan luar biasa. Ada anak-anak yang kita anggap bodoh, maaf dalam tanda kutip ya, bodoh di sekolahnya, tapi kemudian ketika kita ketemu ternyata dia sudah menjadi instruktur tertentu yang keliling Nusantara, yang bahkan gurunya tidak pernah melakukan itu gitu. Banyak sekali cerita-cerita tentang itu. Jadi saya itu mau sekali ingatkan Bapak Ibu ketika kita berhadapan dengan anak-anak, maka ingat itu semua. Bisa saja ada dulu mengatakan bisa saja di antara, bahkan kalau kita berpikir yang lebih jauh Bapak Ibu, ketika kita berhadapan dengan anak-anak, maka bayangkan bahwa satu saat nanti ada di antara mereka yang kemudian menuntun tangan kita menuju surga. Misalnya seperti itu ya. Jadi segitiga restitusi memang harus lengkap ya dilakukan. Sesuai dengan namanya juga segitiga restitusi. Tahap-tahapannya ada. Baik, saya kira seperti itu Bu Jum. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Luar biasa nih tanggapan dari Pak Ketua. Semakin tercerahkan ya Bapak Ibu bahwa ketika kita mencoba menerapkan segitiga restitusi, lakukan selengkap-lengkapnya, jangan pernah bosan, jangan pernah ragu untuk memberikan segitiga restitusi kepada anak kita, sabar, dan terima kasih juga untuk penguatannya dari pertanyaan tadi yang tentang sistem poin boleh-boleh saja, tetapi mungkin yang paling mendasar yang dikuatkan adalah anak-anak sadar. Jadi sehingga muncul disiplin positif itu dari dalam diri sendiri. Bagaimana, masih ada yang ingin bertanya Pak Ketua, apakah diberikan kesempatan? Ya boleh, ada resen saya lihat. Silakan, ada Ibu Bapak ini ya. Oh Ibu Nur Haida, fasilitator 00075, silakan. Mana nih Bu? Di kolom chat juga sudah ada tautan untuk daftar hadir, Bapak Ibu silakan diisi. Oke, Bu Salma sudah raise hand, kita beri kesempatan kepada Bu Salma. Mungkin ada gangguan mic ini Bu fasilitator. Ya, boleh ketik di kolom chat. Ya. Silakan Bu Salma. Oh baik, terima kasih. Kalau saya mungkin ini sifatnya apa ya, butuh pencerahan memang, tapi tidak dalam bentuk pertanyaan, tapi saya mungkin akan berbagi dulu, kemudian mungkin ditanggapi. Nah, ini kan mungkin tingkatan antara Pak Ketua, mohon maaf, Pak Fasid ya Pak narasumber malam ini, ya beliau di SMP ya, sekolah lanjutan, ya mungkin sudah asik, ya mau diskusi sudah enak. Berbeda dengan saya yang bergelut biasanya di dasar, kelas 1 pula, dan bahkan saya sering juga di dasar sekali di TK. Nah ini tadi bahasanya memang segitiga restitusi, kalau tadi saya mengamati, menyimak, kalau tidak jalan semua artinya bukan segitiga tapi segi 2 atau segi 1. Jadi secara logikanya saya memahami bahwasanya tiga-tiganya harus jalan. Kalau tidak jalan jadinya segi 2 atau segi 1. Nah, ini saya yang pengalamannya sebenarnya kalau tadi bahasanya ya kalau kita lagi sadar, nyaman sekali memang melakukan. Tapi ada kalanya kita manusia biasa memang melakukan hal-hal yang artinya setelah kita melakukannya kita sadar bahwa itu adalah sebuah atau suatu hal yang mungkin tidak pantas kita lakukan. Nah ini saya kan berada di kelas awal Pak ya, kelas awal kelas 1 SD. Nah untuk berdiskusi dengan mereka dan menerapkan segitiga restitusi itu memang saya harus mengolah bahasa yang saya gunakan supaya memang terjadi yang namanya segitiga restitusi itu. Bahasa-bahasa yang saya gunakan itu harus selektif dengan bagaimana tingkatan mereka, pemahaman mereka, karena ada kalanya saya sudah berbicara begitu banyak, mereka hanya
diam, menangis, bahkan di depan saya juga sudah masih tetap jambak-jambakan, masih tetap mengadu, dia duluan, bahasanya dia duluan, dia bilangi saya, dia yang ngejek saya, begitu. Jadi mungkin bagaimana nantinya istilahnya kalau saya bahasakan mungkin butuh bagaimana penguatan untuk saya di lapangan, karena memang saya begitu sering bergelut dengan anak-anak yang usianya di bawah ya, yang untuk berdiskusi saya memang butuh kesabaran tingkat tinggi berdiskusi dengan mereka dan butuh pengolahan kata yang lebih spesifik dan mudah dipahami untuk mereka supaya saya bisa menjalankan yang namanya segitiga restitusi. Meskipun sudah sering saya sebenarnya ada sih dalam hal kecil saya sudah sering menerapkan hanya dengan sekadar bertanya, kenapa Ki? Napai Ki? Baik tidak? Itu bahasa-bahasa yang paling sering saya gunakan. Bagaimana itu baik Ki? Bisa Ki? Nah itu jawabannya tidak baik. Nanti biasanya mereka menjawab tidak baik. Terus sebentar kadang terjadi lagi seperti itu. Jadi karena kita berbicara mungkin pembiasaan ya, kalau bahasa-bahasa di TK di kelas awal itu pembiasaan yang memang harus terus-menerus dilakukan dan memang harus bersinergi antara sekolah, rumah, dan masyarakat. Jadi tidak hanya di sekolah, tapi di rumah dan di masyarakat itu implementasinya harus jalan. Jadi mungkin ada pencerahan dari Bapak, penguatan untuk saya, bagaimana nanti saya di lapangan, supaya hal-hal mungkin yang sudah baik itu bisa, mungkin bagaimana saya bisa bertahan, lalu mungkin ada masukan-masukan bagaimana saya supaya bisa melakukan hal itu, meskipun di kalangan yang usianya masih terhitung mereka adalah dasar. Mungkin seperti itu Pak, terima kasih. Terima kasih Ibu moderator untuk kesempatannya. Baik, terima kasih Bu Salma untuk pertanyaannya. Kalau misalnya diramu ya, jadi Pak narasumber Bu Salma ini meminta penguatan mungkin bagaimana diksi ya ketika menerapkan segitiga restitusi itu untuk anak SD, apalagi anak SD yang kelas 1 gitu. Silakan Bapak. Baik, makasih Bu Moderator, makasih Bu Salma ya. Memang betul ketika kita berhadapan dengan anak-anak, tentu yang pertama dipahami adalah berbicara sesuai dengan apa yang bisa dipahami oleh anak-anak. Jadi kalau anak-anak SD, tentu Ibu Salma sangat mengerti tentang bahasa yang digunakan ya. Kalau perlu, saya itu Bapak Ibu kadang-kadang menggunakan bahasa Makassar menghadapi kasus-kasus di sekolah. Kalau itu yang lebih anak-anak bisa enjoy berbicara kan, gitu. Karena memang secara lokalitas ya mereka menggunakan sehari-hari bahasa Makassar itu, dan bahasa yang paling saya kuasai adalah bahasa Makassar. Jadi gunakan bahasa yang bisa dimengerti. Kadang-kadang jadi jangan gunakan bahasa asesor, gunakan bahasa tetangga ya, gitu. Saya paham sekali Bu Salma bisa sangat-sangat paham dengan itu. Jadi, nah kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kalau saya sarankan restitusi ini sebaiknya dilakukan secara pribadi. Ya. Jadi kalau ada anak-anak itu tadi kasusnya Ibu Salma misalnya 2 anak berkelahi dan kemudian di depannya masih main jambak-jambakan, maka restitusi itu sebaiknya dilakukan secara pribadi. Jadi kalau 2 orang berkelahi maka jangan direstitusi bersamaan, tapi ambil waktu 1 orang demi 1 orang, dan restitusi Bapak Ibu tidak boleh diganggu. Jadi ambil tempat yang sunyi, yang nyaman begitu, Bapak Ibu berdua dengan anak itu. Tidak ada juga guru lain di situ, karena restitusi itu bisa terganggu kalau ada guru lain di samping kita yang kemudian memasukkan ada pertanyaan-pertanyaan sisipan, ada pertanyaan titipan. Jadi kita tidak bisa skenario kita tidak jalan kalau ada orang lain di sekitar kita, karena kadang-kadang mohon maaf teman-teman itu 1 orang menangani anak-anak tapi yang lainnya kemudian meributkan itu.
gitu. Jadi banyak orang yang datang ke sana memberikan apa sih pertanyaan-pertanyaan dan seterusnya. Jadi diinterogasi lah akhirnya, bukan restitusi yang jalan, tapi anak-anak itu diinterogasi. Saya sadar ya, kadang-kadang di sekolah itu yang terjadi adalah interogasi, ya, bukan restitusi. Atau bahkan kadang-kadang apa sih, roasting, anak-anak kadang-kadang di roasting di depan teman-temannya, di depan di ruang guru gitu ya. Provokasi bahkan Pak, provokasi biasa. Bambalak mentongin tuh, ya, iya. Nah, itulah sebabnya restitusi itu tidak boleh di depan umum. Jadi ambil tempat khusus ketika sudah tenang keadaannya, dan kemudian undang anak itu, kalau 2 orang maka satu demi satu dihadapi. Nanti kemudian kita tapi komprimasi itu ya, kalau diperlukan ya dikomprimasi pernyataan-pernyataan itu. Jadi lakukan itu Bapak Ibu, sekali lagi, jadi secara khusus, restitusi itu secara khusus, bukan secara spontan, secara tiba-tiba. Makanya butuh ketenangan. Jadi kita hanya bisa melakukannya dalam keadaan tenang. Gitu Ibu Salma, saya kira ya. Jadi sesuaikan dengan bahasa yang bisa dipahami anak-anak itu, dan kemudian persiapkan diri. Tidak boleh tiba-tiba mau restitusi, tapi persiapkan dengan baik secara psikis ya, di ruangan yang nyaman, sehingga anak-anak itu tidak merasa terintimidasi. Kadang-kadang Bapak Ibu tidak hanya sekali kita bisa, tapi boleh juga kemudian kita ulang beberapa kali sampai kemudian kita meyakini bahwa anak-anak ini bisa paham dengan apa yang kita lakukan ya, terhadap mereka. Gitu saya kira, Ibu Salma ya. Baik, terima kasih kembali Bapak narasumber. Ya. Penguatan ya, jadi tidak saklek Bu Salma bahwa harus menggunakan bahasa sesuai dengan petunjuk dari segitiga restitusi. Dengan bahasa formal kita bisa menggunakan sehari-hari yang nyaman untuk anak-anak. Baik, kita sudah sampai di pukul 9.48. Kita sudah molor beberapa menit ya untuk di akhir sesi Bapak Ibu. Apa masih ada pertanyaan? Kalau masih ada pertanyaan boleh ditulis di kolom chat, nanti pertanyaannya akan dijawab secara pribadi oleh Bapak narasumber kita nih. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya malam hari ini. Sebelum kita menutup, saya mempersilakan kepada Bapak narasumber untuk memberikan closing statement untuk kegiatan kita malam hari ini. Silakan Pak. Baik Ibu, teman-teman sekalian, para peserta yang saya hormati, budaya positif ini sangat penting untuk kemudian kita kembangkan di sekolah. Jadi budaya positif itu termasuk di dalamnya adalah kebiasaan-kebiasaan positif. Jadi kita di sekolah itu seharusnya memang ada prioritas kebiasaan-kebiasaan positif yang kita harus kembangkan. Nah, dari situ kemudian berkembang menjadi budaya. Saya menggambarkan Bapak Ibu, membayangkan kalau di kelas, semua kelas sudah menetapkan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Lalu kemudian setiap wali kelas bisa memanage dengan baik kelas itu untuk memastikan bahwa anak-anak bisa patuh terhadap kesepakatan itu, maka sekolah itu akan tumbuh menjadi sekolah dengan budaya positif. Dari kelas, kemudian ke lingkungan sekolah. Apalagi Bapak Ibu, kalau kemudian tertanam kuat, nilai-nilai keyakinan itu tertanam kuat di anak-anak, misalnya gini, salah satu nilai yang dipegang adalah nilai kebersihan misalnya. Poinnya adalah anak-anak itu membuang sampah di tempat sampah misalnya. Kemudian setiap ada sampah dia ambil. Bayangkan Bapak Ibu, bukan hanya di kelas, kalau ini bisa ditularkan ke lingkungan sekolah, maka sekolah itu akan menjadi bersih. Apalagi kalau kemudian kembali ke rumahnya dan itu dia terapkan di rumahnya. Saya di awal mengatakan bahwa kalau sekolah sudah bisa menjadi mercusuar dari tumbuhnya budaya baik, budaya-budaya positif, maka masyarakat itu akan menjadi berbudaya positif. Anak-anak ini menjadi duta budaya positif ke rumahnya. Kemudian ingat Bapak Ibu, posisi guru itu biasanya lebih dipentingkan oleh anak-anak ketimbang orang tuanya sendiri, ya kan? Jadi bisa saja budaya positif itu anak-anak kembangkan di rumahnya, rumah
setiap rumah mengembangkan itu, maka terjadi lingkungan yang positif. Jadi Bapak Ibu, dari sekolah untuk masyarakat, dari sekolah untuk bangsa ini. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua bisa memulai. Kalau yang sudah memulai, mudah-mudahan itu bisa konsisten mengembangkan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Kita berharap bahwa kita selalu mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semuanya bisa membimbing anak-anak kita menjadi orang-orang yang baik, dan itu yang akan menjadi figur dari pemimpin bangsa kita di masa depan. Sekira seperti itu Bapak Ibu, terima kasih semuanya telah hadir di room ini. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan malam ini menjadi hal yang positif untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement yang luar biasa dari Bapak Ketua. Silakan Bapak Ibu memberikan jempol untuk narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Saya menarik satu kalimat yang sangat menggugah saya malam hari ini, bagaimana sekolah menjadi cahaya. Cahaya tersebut akan disebarkan ke lingkungan masyarakat, lalu akan menerangi bangsa ini. Semoga apa yang kita nawaitukan, bagaimana murid-murid kita menjadi murid-murid yang berkarakter, bisa terwujud. Ibu Ratnawati, mohon maaf untuk pertanyaannya, kita tampung nanti saja ya Bapak Ibu. Bu Ratnawati boleh mengirim pertanyaan ke Bapak Fasilitator secara japri nih, karena waktu sudah sampai pukul 9.52, kita sudah lewat beberapa menit. Bapak Ibu, sekali lagi bahwa kita pada malam hari ini bersama-sama sharing, bersama-sama belajar dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Nawaitu kita, niat kita adalah bagaimana kita kembali kepada murid kita, benar-benar menerapkan bagaimana sih budaya positif, bagaimana mengikis sedikit demi sedikit hukuman yang sering menjadi kekuatan kita untuk mendisiplinkan anak. Bagaimana kita mengubah paradigma berpikir kita bahwa sebenarnya anak-anak bisa mengontrol diri mereka sendiri, bagaimana mereka bisa yakin dengan nilai-nilai yang mereka yakini dan benar-benar menerapkan disiplin positif itu secara sadar, sehingga sekali lagi bahwa murid-murid yang berkarakter itu lahir dari sekolah kita. Saya malam hari ini mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila selama menemani Bapak Ibu ada kekeliruan kata. Mari kita tutup kegiatan kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, silakan di kolom chat ada